Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul yang akan mencoba untuk menjelaskan film Ip Man keempat. Film dimulai di rumah sakit di mana Ip Man divonis mengidap kanker ganas. Dia disarankan melakukan kemoterapi dan menghindari rokok. Dengan wajah sedih, dia teringat sang istri yang telah tiada. Scene berpindah ke tempat latihan murid Ip Man yang sedang berlatih. Di sana datang seseorang berambut afro yang bernama Billy yang berasal dari Amerika. Karena tak mengerti bahasa yang digunakan satu sama lain, mereka tersulut emosi dan mengajak berduel dengannya. Di saat itulah Ip Man datang dan ternyata Billy adalah muridnya Bruce Lee yang membawakan tiket pertarungan dan sebuah buku dari Bruce untuk Ip Man. Lalu di tempat lain, Ip Jin yang merupakan anaknya Ip Man dianggap selalu terlibat perkelahian yang membuat dia dikeluarkan dari sekolahnya. Kepala sekolah menyarankan Jin disekolahkan di luar negeri dengan lingkungan yang sesuai baginya. Setelah mendapatkan perawatan, Jin lalu pergi begitu saja seakan kesal dengan sang ayah. Sesampainya di rumah, Ip Man menitipkan Jin kepada Bob untuk mengurusnya selama Ip Man pergi ke Amerika. Ip Man berencana mencarikan sekolah bagi Jin agar terbiasa hidup mandiri dan menjanjikan akan memberi kabar setiap jam 10 malam. Mendengar hal tersebut, Jin begitu kesal karena merasa disalahkan atas perkelahiannya di sekolah. Jin akhirnya meluapkan emosinya yang harus selalu belajar padahal dia lebih menyukai bela diri sama seperti Ip Man. Dia begitu kesal karena Ip Man tak mendukungnya. Hingga akhirnya Ip Man menamparnya karena merasa Jin selalu bertindak seenaknya. Akhirnya Ip Man memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk mencari sekolah bagi Jin dan memenuhi undangan dari Bruce. Sesampainya di sana, Ip Man bertemu dengan Gun yang membantunya selama berada di Amerika. Untuk dapat memasukkan Jin ke sekolah di Amerika, Ip Man diharuskan mendapat surat rekomendasi dari Asosiasi Kebijakan Cina atau AKC yang diketuai oleh Wan di daerah pecinan. Setelah tiba, Ip Man mulai berkenalan satu sama lain dengan para guru bela diri di sana. Wan mengatakan di pecinan Amerika, Ip Man hanya diperbolehkan mengajarkan bela diri pada warga Cina. Dan Bruce, murid dari Ip Man, telah melanggar hal tersebut dan bahkan menerbitkan buku bela diri dalam bahasa Inggris yang dianggapnya telah memprovokasi para guru di sana. Namun berbeda dengan Ip Man, dia merasa Bruce telah melakukan yang terbaik demi bela diri Cina. Bruce ingin mempunyai banyak pengikut dari bela diri Cina. Wan mengatakan jika Ip Man mau memperbaiki kedua hal tersebut, dia akan senang hati membuat surat rekomendasi untuk anaknya. Namun tentunya Ip Man tak mau, dan adu kekuatan pun terjadi dengan hasil imbang. Ip Man lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya malam pun tiba. Ip Man mulai menelpon Bob dan Jin. Namun sayangnya Jin tak mau menerima telepon darinya karena merasa kesal kepada Ip Man. Scene berpindah kepada Wan dan putrinya Yona. Wan mewajibkan Yona untuk mempelajari bela diri Cina, namun sayangnya Yona tak tertarik dengan hal tersebut. Keesokan harinya, Ip Man pergi menonton pertandingan karate Bruce. Di sana Bruce menunjukkan kemampuan bela diri Cina yang tak kalah hebat dengan karate. Setelah selesai, Ip Man mengatakan perlu bantuan Bruce untuk memasukkan Jin ke sekolah di Amerika, dan Bruce pun mempunyai ide untuk membantunya. Bruce lalu mengatakan bahwa ada seorang muridnya yang merupakan anggota staf marinir Amerika yang sangat mengagumi bela diri Cina yang bernama Hartman. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang sekelompok orang berbaju karate menantang duel kepada mereka. Pertarungan terjadi antara Bruce melawan 3 orang sekaligus. Dengan mudahnya mereka terkapar dengan satu tendangan. Melihat hal tersebut, seorang berbaju karate lainnya menantang Bruce duel melawannya. Dengan tendangan dan pukulan yang mematikan, Bruce akhirnya mampu mengalahkan orang tersebut, walau dengan menggunakan senjata. Hingga akhirnya orang tersebut mengakui kemampuan bela diri dari Bruce.
Scene berpindah ke suatu sekolah di mana Ip Man membawa surat rekomendasi dari Bruce. Sementara itu, di sisi lain, setelah berusaha sebaik mungkin, akhirnya Yonah mendapatkan posisi sebagai pemandu sorak pada seleksi yang dia ikuti. Namun sayangnya, rival Yonah yaitu Becky merasa Yonah telah berbuat curang dan Becky merasa jauh lebih baik darinya. Kembali lagi kepada Ip Man yang sedang mencoba memasukkan Jin ke sebuah sekolah. Sayangnya kepala sekolah hanya menerima rekomendasi resmi dari AKC. Lalu bel pun berbunyi. Di sana Yonah pulang sendirian dan bertemu dengan Becky dan beberapa pria yang mempermasalahkan hasil seleksi pemandu sorak sebelumnya. Akhirnya Yonah ditangkap dan mulai mendapatkan perlakuan bully. Becky yang merasa senang dengan hal tersebut memotong rambut Yonah, dan Ipet yang melihat kejadian itu datang membantu Yonah mengusir para pengganggu tersebut. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan mulai menceritakan apa yang terjadi kepada Yonah. Di sisi lain, Becky mulai mengadu kepada orang tuanya karena mendapatkan beberapa luka dari Yonah. Setelah tiba di rumah Wan, Yonah dimarahi sang ayah karena selalu terlibat perkelahian di sekolahnya. Yonah menjelaskan dia hanya membela diri dari perlakuan bully terhadap dirinya. Namun sayangnya Wan tak terima alasan tersebut dan menamparnya. Ip Man pun menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Yonah itu memang benar. Dan saat Ip Man akan pergi, Wan menantangnya berduel dengan imbalan surat rekomendasi jika mampu mengalahkannya. Duel pun berlangsung dengan sangat ketat. Satu persatu perabotan rumah hancur terkena efek pukulan dan tendangan yang mereka lakukan. Ip Man terkena pukulan di tangan kirinya tepat pada cedera yang dia dapatkan saat menyelamatkan Yonah. Mau tak mau Ip Man menggunakan satu tangan kanannya untuk melawan Wan. Merasa ingin sportif, Wan pun menggunakan satu tangan kanannya saja. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar tanpa sebab yang jelas. Saat guncangan berhenti, Wan menyarankan pertarungan ditunda. Namun Ip Man berkata siapapun pemenangnya tak akan ada perubahan jika mereka tak membela diri langsung dari ketidakadilan. Ip Man mengatakan hanya ingin melindungi Yonah, bukan menginginkan surat rekomendasi tersebut. Karena kejadian tersebut, Ip Man teringat dengan sang anak Jin yang memiliki masalah serupa dengan Yonah dan mencoba menelponnya. Namun karena masih kesal dengan Ip Man, Jin selalu menghindari saat telepon berbunyi untuknya. Scene berpindah ke markas marinir di Amerika. Di sana terlihat Hartman membawakan boneka kayu Wing Chun untuk memperkenalkan bela diri Cina kepada marinir Amerika. Namun sayangnya Barton, pemimpin markas di sana, tak menyetujui bela diri Cina diterapkan di markas marinirnya. Barton merasa bahwa bela diri karate dari Amerika jauh lebih unggul dibandingkan Wing Chun. Akhirnya Hartman dipaksa berduel dengan ahli bela diri di sana untuk membuktikan bela diri Wing Chun mampu mengalahkan karate. Sayangnya Hartman tak bisa menandingi kemampuan Colin dan kalah telak. Mau tak mau Hartman menerima hukuman berupa tambahan latihan dan juga Barton membakar boneka kayu untuk berlatih Wing Chun tepat di hadapan Hartman. Kembali ke Ip Man yang sedang merokok di kediamannya. Tak lama datang Yonah membawa surat rekomendasi untuk Jin. Namun sayangnya tanda tangan di surat tersebut dipalsukan dan membuat Ip Man tak menerimanya. Mereka akhirnya berbincang tentang permasalahan Yonah dan ayahnya yang selalu tak sepaham satu sama lain. Lalu Ip Man mengatakan jika dia menyukai pemandu sorak, cobalah di karnaval. Sementara itu di markas marinir, Hartman mulai diberikan kepercayaan oleh komandan untuk melakukan riset lebih jauh terhadap bela diri Cina agar dapat diaplikasikan di bela diri militer Amerika. Tak lama Barton pun datang dan diberi tugas untuk mempelajari bela diri Cina lebih dalam. Namun sayangnya dia tak setuju dan mendatangi instruktur karate yaitu Colin untuk membungkam Hartman dengan kemampuan karatenya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ip Man datang ke pecinan untuk menonton karnaval yang sedang berlangsung di sana. Namun di tempat lain, saat Wan baru saja menyelesaikan surat rekomendasi untuk Ip Man, dia ditangkap karena masalah imigran ilegal oleh Departemen Imigrasi yang diketuai oleh ayahnya Becky.
Kembali ke karnaval, tiba-tiba Colin naik ke panggung dan menentang duel para guru di sana. Merasa diprovokasi, beberapa guru akhirnya turun tangan dan menerima tantangan Colin. Namun sayangnya satu persatu para guru tumbang dengan mudahnya. Di saat itulah Ip Man muncul dan membantu mereka dengan bela diri Wing Chun. Dengan begitu percaya diri, dia mulai memukul Colin dan mengalahkannya hingga babak belur. Setelah kemenangan yang dramatis, Ip Man dan Yona pergi ke departemen imigran karena baru mengetahui bahwa Wan telah ditangkap. Sementara itu, Barton yang mengetahui Colin kalah telak, dengan kesal Barton mendatangi pecinan seorang diri. Ip Man dan yang lainnya akhirnya tiba di departemen imigran untuk membebaskan Wan yang telah ditangkap. Namun di sana Billy tak bisa menjelaskan apa yang terjadi dan melarang mereka mendekati AKC karena akan ada penyerbuan oleh petugas imigran. Kembali ke Barton yang baru tiba di AKC, dia mulai menghajar semua guru di sana dengan mudahnya. Barton akhirnya pergi setelah mendapatkan informasi bahwa ketua AKC yaitu Wan berada di departemen imigrasi. Mengetahui ada kekacauan, Ip Man akhirnya pergi ke AKC untuk memastikan kondisi di sana. Tak lama petugas imigrasi tiba di AKC untuk menangkap semua warga Cina di sana. Namun sayangnya tak ada warga Cina satupun yang berada di sana. Sesampainya di departemen imigrasi, Barton mulai meminta tahanan bernama Wan untuk diserahkan kepadanya. Karena tak mau berurusan dengan marinir, akhirnya Wan diserahkan kepada Barton. Barton mengatakan ingin berduel dengannya karena tak terima dengan kekalahan Colin. Saat sedang berbincang, akhirnya Yona menghampiri mereka. Dengan berlutut dia meminta maaf kepada ayah Becky karena telah melukainya dan meminta melepaskan Wan selaku ayahnya. Melihat hal tersebut, Wan tak terima dan mengatakan bahwa Yona selama ini telah berbuat benar dengan melawan ketidakadilan secara langsung. Akhirnya Wan menerima tantangan dari Barton duel di markas marinir. Lalu Barton mulai menyiapkan semuanya dan memaksa Hartman untuk melihat bela diri karatenya. Pada awal duel, Barton merasa terdesak oleh Wan. Namun sayangnya tak lama keadaan berbalik. Hingga akhirnya Barton menguasai pertarungan dan memenangkan duel dengan sangat mudah. Akhirnya Wan terkapar dan babak belur, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Ip Man dan yang lainnya mendatangi kediaman Bruce dan saling membantu satu sama lain yang terluka. Hingga akhirnya sebuah telepon berdering dari Hartman yang mengatakan bahwa Wan terluka parah di rumah sakit akibat duel dengan Barton di markas marinir. Setelah menjenguk Wan yang terkapar di rumah sakit, Ip Man lalu menelpon Bob dan mengatakan bahwa dia selama ini mengidap kanker. Mendengar hal itu, Bob memaksa Jin untuk menjawab telepon dari Ip Man yang tengah mengidap kanker. Karena baru mengetahui tentang penyakitnya, dia mulai mengangkat telepon sambil menangis. Di saat itulah Ip Man meminta maaf karena telah memukul Jin sebelumnya dan akan mengajari bela diri Cina sampainya di sana. Jin pun hanya bisa menangis terseduh-seduh mendengar hal tersebut. Selanjutnya, Ip Man pergi dengan Hartman untuk menantang Barton yang telah mengalahkan Guru Wan. Setibanya di markas marinir, Hartman mengatakan bahwa Ip Man yang selama ini Barton cari setelah membuat Colin babak belur. Akhirnya duel pun terjadi. Pada permulaan duel, Ip Man begitu terdesak hingga mendapatkan luka di beberapa tubuhnya. Barton akhirnya mengetahui tangan kiri Ip Man yang sedang terluka dan menyerang bagian tersebut bertubi-tubi hingga jatuh tersungkur. Setelah Ip Man berdiri, dia mulai mengeluarkan seluruh kemampuannya tanpa ragu. Seperti binatang buas, Ip Man menghajar Barton tanpa ampun hingga akhirnya menusuk titik vital tenggorokan yang tak pernah Ip Man lakukan saat berduel. Karena hal itu juga Barton tersungkur dan tak mampu melanjutkan duel dengan Ip Man. Duel pun ditutup dengan tepuk tangan dari para prajurit yang menontonnya. Singkat cerita, akhirnya Ip Man mendapatkan izin sekolah untuk Jin dari Wan. Namun sayangnya Ip Man membatalkan rencana sekolah untuk putranya tersebut. Setelah Ip Man tiba di Cina, dia akhirnya mau mengajari Jin bela diri. Karena ingin membantu Jin dalam berlatih, Ip Man memintanya untuk merekam seluruh gerakan Wing Chun yang diajarkan.
Dan tak lama akhirnya Ip Man meninggal dunia pada usia 79 tahun karena penyakit kanker yang dideritanya. Dan akhirnya tamat.